Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Widiana Saputri, NPM 5021208, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di pertemuan ke-7 ini saya akan membahas materi mengenai standar proses dan standar penilaian. A. Standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. B. Standar penilaian. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian pada pendidikan dasar dan menengah. Artinya, standar penilaian yang dilakukan Bapak atau Ibu harus berdasarkan Permendikbud tersebut. Tujuan standar penilaian. Tujuan standar penilaian ini adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Adapun fungsi standar penilaian adalah sebagai berikut. 1. Sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik. 2. Menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan yang 3. Menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. Isi standar penilaian. Isi standar penilaian yang termuat di dalam rumusan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 meliputi 1. Aspek penilaian. Aspek yang menjadi objek penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Prinsip penilaian. Dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik dan unit satuan pendidikan harus berpegang pada prinsip penilaian yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sahih artinya data penilaian sesuai dengan kemampuan peserta didik, objektif artinya kriteria penilaian jelas dan sesuai prosedur, adil artinya penilaian tidak menguntungkan salah satu pihak. 3. Bentuk penilaian. A. Bentuk penilaian oleh pendidik. Pendidik bisa melakukan penilaian dalam bentuk ulangan, kuis, pengamatan, penugasan, atau lainnya. B. Bentuk penilaian oleh unit satuan pendidikan. Unit satuan pendidikan juga harus ikut serta dalam menjalankan program penilaian. Bentuk penilaian oleh unit satuan pendidikan bisa berupa ujian sekolah atau madrasah dan ujian praktek. Hasil yang diperoleh dari penilaian akan digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik. Baiklah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.